Bab 897. 90% kekuatan tempur. Senior tahu, Harley buru-buru berbalik, ekspresinya penuh dengan harapan. Dia sangat kuat. Suara Brahmadi terdengar serak dan ekspresinya sedikit lelah. Senior tahu asal-usulnya. Harley bertanya lagi. Belum pernah melihatnya. Brahmadi menggelengkan kepalanya dengan pelan. Aku tidak pernah melihat wajah aslinya, aku hanya tahu dia memegang pedang ilahi 7 warna. Pedang ilahi 7 warna. Harley mengerutkan kening, seolah-olah dia sudah menebak siapakah orang itu. Cantika dan Brilian Liu sama-sama mengatakan bahwa wanita aneh Beicu itu misterius dan kuat, tangan memegang pedang ilahi 7 warna. Wanita yang dikatakan Brahmadi mungkin adalah dia. Terima kasih senior telah memberitahuku. Harley membungkukkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik lagi, mengeluarkan gulungan gambar dari tangannya, lalu membentangkannya di depan Brahmadi. Senior, apakah kamu pernah melihatnya? Ketika melihat gambar orang itu adalah seorang wanita, mengenakan pakaian peri 7 warna, anggun dan feminin, kulitnya seputih batu giok, matanya sejernih air, seperti peri surgawi, suci dan tanpa noda. Tentu saja itu adalah Fancy Chu. Brahmadi telah mengangkat kepalanya, ekspresinya tenang, mata tuanya masih keruh. Harley yang berada di sini penuh dengan harapan, berharap putra kaisar yang tak terduga di depannya ini dapat memberinya sedikit kejutan. Namun, setelah menatap Brahmadi selama beberapa detik, Brahmadi akhirnya menggelengkan kepala. Melihat demikian, Harley sangat kecewa. Setelah menutup gulungan itu, dia berbalik diam-diam, bayangan punggungnya di bawah malam yang gelap tampak sedikit kesepian. Pergi ke kota kuno Qingxian. Dia mungkin tahu, kata Brahmadi. Kota kuno Qingxian. Harley berbalik tanpa sadar, kemudian melihat sebuah token giok terbang ke arahnya dan dipegang olehnya. Namun, ketika dia menatap Brahmadi lagi, dia menemukan bahwa Brahmadi telah mengambil sapu dan sedang menyapu daun-daun yang layu dan kuning dengan gemetar. Kota kuno Qingxian. Harley mengepalkan token giok tersebut secara tidak sadar, kemudian berbalik dan menghilang di malam yang gelap. Setelah dia pergi, Brahmadi tertegun sejenak, diam-diam memperhatikan arah kepergian Harley. Sedikit keraguan muncul di mata tuanya yang keruh. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Di malam yang sunyi terdengar suara yang pelan, sumbernya berasal dari patung batu. Kekuatannya pada saat ini masih jauh di belakangnya. Brahmadi mulai membersihkan daun-daun yang jatuh lagi. Di bawah langit berbintang punggung tua itu terlihat sangat kesepian. Kota kuno Qingxian. Harley terbang keluar dari kota kuno Tianzang. Berdasarkan kata Brahmadi, dia terbang menuju satu sisi. Dia tidak tahu di mana keberadaan kota kuno Qingxian, tetapi di dalam ingatan Dewa Yama terdapat tempat itu. Itu adalah sebuah kota kuno yang biasa, tetapi penuh dengan warna yang magis, terletak di tanah Zongtong di Beicu. Tidak peduli seberapa kuat istana Haus Darah, tidak ada yang berani membakar api di sana, karena di sana merupakan keberadaan yang menakutkan. Kecepatan Harley sangat laju, memegang token giok dengan penuh harapan dan ada kegugupan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bos! Tiba-tiba, suara tubuh inkarnasi bintang bergema di benaknya. Ada apa? Sambil berbicara, Harley mendarat di sebuah kota kuno, kemudian langsung menuju formasi teleportasi di pusat kota. Pinjam aku kekuatan, ketemu dengan karakter yang kejam. Nada suara tubuh inkarnasi bintang sangat tergesa-gesa, dan mendengarkan suaranya, auranya masih sangat tidak stabil. Karakter yang kejam. Harley mengerutkan kening,
seluruh tubuhnya langsung diselimuti guntur dan api spiritual. Dia mentransfer kekuatan tempurnya ke tubuh inkarnasi tanpa henti. Kemudian, dia menyambungkan penglihatan tubuh inkarnasi bintang. Ketika memasuki matanya, dia melihat seorang pemuda berpakaian emas ungu, rambut hitamnya seperti air terjun, mata seperti bintang, kekuatan dan darah seperti laut. Sekujur tubuhnya terdapat cahaya ilahi, membuat orang tidak berani menatap lurus ke arahnya, seperti Raja Dewa yang memandang rendah dunia. Zunohuo. Harley Ye menyipitkan matanya dan mengenali orang itu. Bukankah dia adalah Zunohuo, putra suci istana Haus Darah? Pada masa lalu, dia tidak tahu telah bertarung melawannya sekali, tetapi dia tahu bahwa dia sangat kuat. Esensi dari garis keturunan Taiyin mendekati dengan kesempurnaan, harta ilahi yang dia bawa bahkan lebih megah. Kekuatannya tidak kalah dengan Nancy Ji, ia merupakan salah satu dari beberapa lawan yang dia akui. Pembuluh darah sepenuhnya terbangun. Mata Harley Ye berkilat, dia langsung memberikan 90% kekuatan tempurnya kepada inkarnasi tubuh. Sialan, benar-benar mengira aku gampang ditindas. Setelah mendapatkan 90% kekuatan tempur Harley Ye, tubuh inkarnasi bintang berteriak seperti guntur, menginjak lautan bintang, kemegahan emas menyelimutinya, energi darah berwarna emas menyala seperti api. Jika Zunohuo adalah Raja Dewa yang tiada taraf, maka dia adalah Dewa Perang yang tak terkalahkan. Istana Haus Darah memang telah menyerang Istana Bintang Bulan. Melalui tubuh inkarnasi bintang, dia melihat adegan di sana. Itu adalah sebuah langit berwarna merah darah, setiap orang dipenuhi dengan cahaya ilahi, semua jenis warna di bawah langit malam yang gelap seperti bintang-bintang di langit. Tentu saja, meskipun adegannya sangat indah, tetapi sungguh tragis. Para master Istana Bintang Bulan sedang bergegas untuk menyerang, orang-orang terus jatuh ke langit ilusi dan terus bergegas menuju langit. Zunohuo adalah orang yang memimpin pasukan untuk mengepung dan membunuh Istana Bintang Bulan. Sejak datang ke Beichu, dia tidak pernah mendengar tentang informasi Zunohuo, sekarang keluar membuat dia sedikit terkejut. Meskipun dipisahkan oleh tubuh inkarnasi, tetapi dia masih bisa merasakan kekuatan Zunohuo dan rasa bahaya itu sama sekali tidak lebih lemah dari Nancy Ji. Ledakan. Ledakan, ledakan. Di samping telinga Harley Ye terdengar suara gemuruh yang bertahan lama. Pertempuran itu sangatlah tragis. Dia terus memperhatikannya, matanya tertuju pada tubuh inkarnasi bintang dan Zunohuo. Tubuh inkarnasi telah mendapatkan 90% kekuatan tempurnya, sehingga kekuatan tempurnya pun melonjak. Dia bertarung dengan Zunohuo di langit ilusi. Adegannya sangat luas, tidak peduli Istana Bintang Bulan maupun Istana Haus Darah, semuanya terkena dampaknya. Garis keturunan tubuh suci. Mata Zunohuo menjadi panas, seperti dua lampu ajaib, menatap tubuh inkarnasi bintang. Mana mungkin, Harley Ye sudah mati, mengapa masih ada garis keturunan tubuh suci? Mungkinkah dinasti Dacu memiliki dua tubuh suci? Masih tidak fokus, satu pukulan saja bisa hancurkan kamu. Tubuh inkarnasi bintang seketika dipenuhi aura pembunuh, tinju Bahuang menyatu, meninju langit dengan satu pukulan, niat bertarungnya tak tertandingi, tampaknya mampu meledakkan segala sesuatu di dunia. Kamu, Zunohuo mendengus dingin, tercekik dengan satu tangan, lautan kesadaran menyapu seluruh dunia. Tubuh inkarnasi dibenamkan ke dalam lumpur, kekuatan kepalan tangan telah dibubarkan. Buka. Tubuh inkarnasi sangat kuat, membelah lautan kesadaran dengan pisau, membalik segel besar yang menutupi langit dan menekannya ke arah Zunohuo. Segel besar itu seberat gunung, langit ilusi tidak dapat mendukungnya dan runtuh di tempat. Mata Zunohuo berbinar, dia menghancurkan tinju Bahuang dengan satu telapak tangan dan menghancurkan segel besar yang menutupi langit dengan satu pukulan.
Apa hubungan kamu dengan Harley? Zunohuo seolah-olah telah melihat jurus itu melalui tubuh inkarnasi. Dia berteriak seperti guntur. Coba tebak, tubuh inkarnasi bintang mencibir. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu mengatakannya. Zunohuo menghancurkan langit ilusi dengan satu gerakan. Di lautan kesadaran muncul bulan purnama lainnya. Bulan purnama berwarna darah dan besar, setiap pancaran aura yang meluap itu sangat berat. Langit ilusi bergetar, bulan purnama naik di atas lautan kesadaran. Meskipun keduanya terpisah, tetapi seolah-olah bersatu. Keduanya menyatu, tekanan itu menyebar ke seluruh langit. Di tempat kejadian, tubuh inkarnasi bintang terhuyung-huyung beberapa saat dan hampir jatuh ke dalam dunia hampa. Kali ini, tidak hanya istana bintang bulan, bahkan para master istana haus darah pun hancur berkeping-keping. Banyak orang yang agak lemah langsung musnah menjadi abu di tempat. Langit ilusi tiba-tiba menjadi kosong. Lautan kesadaran Taiyue. Harley sedikit mengernyit dan menyadari bahwa itu adalah tubuh ilahi luar inkarnasi dari tubuh Taiyin. Di dalamnya terdapat gabungan prinsip Zunohuo. Bulan purnama meminjam kekuatan langit, dan lautan kesadaran menangkap kekuatan bumi. Inilah tubuh ilahi luar inkarnasi, yang selaras dengan langit dan bumi. Kekuatannya bisa dikatakan sungguh luar biasa. Kekuatan pertempuran dapat diteruskan, tetapi prinsip tidak dapat diteruskan. Harley bergumam, dia ingin meneruskan tubuh ilahi luar inkarnasi kepada tubuh inkarnasi bintang, tetapi tidak berhasil. Itu adalah caranya sendiri, bahkan tubuh inkarnasi juga tidak bisa melakukannya. Masalah ini menjadi rumit. Alis Harley berkerut lagi, tubuh ilahi luar inkarnasi Zunohuo terlalu kuat. Jika tubuh inkarnasi bintang tidak menggunakan metode yang selevel, maka dia pasti akan mengalami kerugian besar. Kamu pikir aku tidak memilikinya? Ketika Harley sedang khawatir, tubuh inkarnasi bintang mendapat banyak tekanan. Kemudian, cahaya ilahi yang kuat menyembur keluar dari tulang tengkorak itu, dan berubah menjadi langit yang luas dengan bintang-bintang, tak berujung, masing-masing bersinar dengan cahaya keemasan yang terang, menerangi dunia langit yang gelap. Melihat bintang-bintang yang luas, Harley tertegun sejenak, ekspresinya tidak bisa dijelaskan. Sebagai tubuh asli, dia tidak tahu bahwa tubuh inkarnasi membuka tubuh ilahi luar inkarnasi. Ledakan. Ketika Harley tercengang, tubuh ilahi luar inkarnasi keduanya sudah saling bertabrakan membentuk raungan yang mengejutkan. Meskipun lautan kesadaran Taiyue sangat kuat, tetapi langit terbintang yang luas tubuh inkarnasi juga menghalanginya secara paksa. Pergilah dengan cepat. Tubuh inkarnasi bintang mengatupkan giginya, menghalangi Zunohuo sambil menyebarkan desas-desus bahwa istana bintang bulan itu sangat kuat. Pada saat ini tidak ada yang lebih tahu tentang kengerian Zunohuo darinya. Walaupun langit berbintang yang luas juga merupakan prinsip keabadian, tetapi bukanlah tandingan lautan kesadaran Taiyue. Selain itu, dia meminjam kekuatan tempur tubuh asli. Tenaga yang begitu kuat, dia tidak bisa mengendalikannya, sehingga tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dengan demikian, dia terlihat memiliki kekuatan untuk menandingi Zunohuo, tetapi kekalahannya hanya masalah waktu saja. Pergi. Tubuh inkarnasi bintang meraung keras memanggil langit berbintang yang luas membunuh Zunohuo. Bubar. Master suci istana bintang bulan dan banyak tetua bekerja sama menggunakan kekuatan supranatural mengeluarkan orang-orang istana bintang bulan dari sini. Bintang. Putri suci istana bintang bulan ingin maju, tetapi dibawa pergi oleh master suci dengan paksa. Kita di sini hanya menjadi beban. Tetaplah di situ. Zunohuo melintas dalam satu langkah. Lautan kesadaran Taiyue yang menutupi langit menekan sisi dunia itu. Lawanmu adalah aku. Tubuh inkarnasi bintang bergerak satu langkah.
langit berbintang yang luas memblokir Zunuhuo di sini dan menghentikannya di dalam dunia hampa. Namun, dia hanya bisa menghentikan Zunuhuo, sedangkan para master istana haus darah lainnya, dia tidak dapat menghentikan mereka. Bunuh. Ada sensasi di dunia, tubuh inkarnasi bintang berperang melawan Zunuhuo, tetapi master istana haus darah justru menyapu dunia seperti lautan hitam dan langsung mengejar ke arah tempat istana bintang bulan melarikan diri. Harley Ye melihat adegan ini, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jarak dia pada saat ini terlalu jauh dari tempat pertempuran, bahkan dengan bantuan formasi teleportasi juga akan memakan waktu 5 atau 6 jam. Dia hanya berharap bahwa pasukan istana surgawi di Beichu dapat membantu. Jika tidak, istana bintang bulan pasti akan menelan banyak korban. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara tubuh inkarnasi bintang dan Zunuhuo masih terus berlangsung. Pertarungan itu membelah langit dan menghancurkan tanah. Alis Harley Ye masih berkerut. Dia bisa melihat bahwa tubuh inkarnasi bintang bukanlah lawan Zunuhuo. Dia juga pernah berpikir untuk memberikan 100% kekuatan tempurnya kepada tubuh inkarnasi. Namun, sebagai tubuh asli, dia mengetahui lebih jelas tentang tubuh inkarnasi bintang daripada siapapun. Memberikan 90% dari kekuatan tempurnya adalah batas tubuh inkarnasi dan memberikan 100% kekuatan tempurnya, sebaliknya akan membuat tubuh inkarnasi terjerumus ke kondisi lepas kendali di setiap saat. Bersambung. Bab 898. Orangnya sudah pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di malam yang gelap, ledakan itu seperti guntur, langit dan tanah pun bergetar. Dilihat dari kejauhan, langit dan tanah tubuh inkarnasi bintang dan Zunuhuo tertutup oleh cahaya ilahi. Gerakan yang besar seperti itu telah menarik perhatian 4 penjuru. Terlalu banyak orang datang dari segala penjuru, melihat pertempuran antara keduanya dengan ekspresi ngeri. Sekarang dinasti Dachu, Harley Ye, dan Zheng Yi sudah mati. Satu-satunya orang yang bisa menandingi Zunuhuo adalah tubuh Xuanling dan putra suci dinasti Dewa Pembunuh. Orang itu sebanding dengan Zunuhuo. Apa sih asal-usulnya? Terlalu banyak orang yang menatap tubuh inkarnasi bintang dengan bingung. Jika aku tidak salah menebak, orang itu seharusnya Bintang Ye. Seorang kultivator yang lebih tua membelai janggutnya dengan lembut. Mungkinkah seseorang menggaruk kepalanya dan melihat ke arah kultivator yang lebih tua? Aku tahu Bintang Ye, dia tidak memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Apa? Kalian sedang meragukanku? Tidak, tidak berani. Pria itu tertawa datar. Senior bilang dia, maka orang itu ialah dia. Tapi, mengapa Bintang Ye itu terlihat seperti Harley Ye? Seseorang merenungkan, garis keturunan mereka, kekuatan supranatural yang mereka gunakan, sepenuhnya sama dengan Harley Ye. Jangan asal ngomong, Harley Ye sudah mati. Aku akan membunuhmu hari ini. Di tengah pembahasan tersebut terdengar teriakan yang mengejutkan dari Zunuhuo di kejauhan. Kamu, meskipun tubuh inkarnasi bintang masih kebelakangan, tetapi dia sangat kuat. Dia hanya menyerang tetapi tidak bertahan. Itu adalah teknik melukai 1000 anggota musuh dengan pengorbanan 800 anggota sendiri. Kamu menyerangku dengan satu pukulan, bagaimanapun aku akan menendangmu. Seketika, pertempuran besar meningkat pesat. Mereka berdua masing-masing berdiri di satu sisi meluncurkan teknik rahasia, membuat para penonton bingung. Sialan. Karena tubuh inkarnasi bintang tidak peduli dengan apa-apa, Harley Ye yang baru saja keluar dari formasi teleportasi hampir jatuh ke tanah karena menginjak tanah dengan tidak stabil. Jika tubuh inkarnasi terluka, tubuh asli juga akan terpengaruh. Berhenti.
Saat dia berdiri teguh, Harley mendengar suara omelan satu persatu. Pada saat itulah dia menyadari bahwa kota kuno yang baru saja dia datangi memiliki suasana yang aneh, karena dimanapun dia melihat, terdapat master istana Haus Darah, dan jumlahnya tidak termasuk sedikit. Semua orang yang dikirim dari luar ke sini membentuk barisan yang panjang. Para master istana Haus Darah sedang menyelidiki satu persatu pada saat ini, masing-masing dari mereka tampak sengit. Tidak hanya orang dari luar, tetapi orang-orang di kota kuno juga berada dalam ruang lingkup penyelidikan. Semuanya panik. Kakak ini, apa yang terjadi? Harley menepuk pria kekar yang berdiri di depannya. Siapa tahu istana Haus Darah sedang cek apa? Suara pria besar itu sangat kasar, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menjaga suaranya tetap pelan, karena takut master istana Haus Darah akan mendengarnya. Kalian tidak tahu, kan? Seorang lelaki tua dengan mulut runcing dan pipi tipis mencubit kumisnya. Istana Haus Darah kehilangan harta karunnya, sekarang sedang menangkap pencuri di seluruh dunia. Harta karun apa yang perlu menimbulkan keributan yang begitu besar? Pria kekar itu menggaruk kepalanya. Aku telah mengunjungi puluhan kota kuno dan aku telah dicek lebih dari 10 kali. Pernah dengar Gunung Yama kematian? Lelaki tua itu menatap Harley dan lelaki kekar itu dengan senyuman miris. Pernah. Harley batuk kering, seolah-olah telah mengerti apa yang sedang dicari istana Haus Darah. Aku belum pernah mendengarnya. Dibandingkan dengannya, pria kekar itu justru menggelengkan kepala. Cepat, hei kamu, ketika ketiganya sedang berbicara, terdengar lagi suara teguran. Di antara orang-orang yang diselidiki, ada banyak master, tetapi mereka tidak berani membuat kesalahan, karena terlalu banyak master istana Haus Darah di kota kuno ini, apalagi alam Kongming dan alam langit semu telah datang. Cermin itu. Di belakang tim, Harley menyipitkan matanya, menatap alam spiritual besar yang berdiri tidak jauh. Siapapun yang sedang diselidiki harus disinai oleh cermin spiritual. Di depan cermin, tidak ada yang bisa disembunyikan. Cermin misterius. Harley bergumam, seolah-olah mengenali asal-usul dan kegunaan cermin spiritual itu. Semua kekuatan utama memiliki cermin misterius, terutama paviliun intelijen. Mereka menggunakannya untuk mengidentifikasi mata-mata. Akan tetapi, cermin spiritual seperti itu sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa bahan untuk pembuatannya sangat berharga. Justru karena inilah walaupun kekuatan utama memilikinya, tetapi jumlahnya tidak banyak dan tidak akan mengeluarkannya dengan mudah. Istana Haus Darah mengeluarkan cermin misterius. Hal ini sangatlah jelas, mereka dibuat Harley hingga emosi, mereka ingin menemukannya. Sebagian besar akan terungkap. Harley diam-diam memarahi karena mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindar dari pantulan cermin misterius. Dia bukan takut dengan master kota kuno, tapi sekarang adalah situasi khusus. 90% dari kekuatan tempurnya telah ditransfer ke tubuh inkarnasi. Pada saat ini dia hanya memiliki 10% kekuatan tempur. Jika terungkap, maka dia harus menjelaskannya di tempat. Memikirkan hal ini, Harley melihat pertarungan antara tubuh inkarnasi dan Zunu Huo. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Untuk menahan Zunu Huo, tubuh inkarnasi bintang melawan dengan semangat, dan bertarung sampai mempertarungkan nyawa. Kegilaannya membuat Zunu Huo berada dalam keadaan menyedihkan. Sekarang mengambil kembali kekuatan tempurnya, apakah dia akan ditendang sampai mati oleh Zunu Huo? Melihat tubuh inkarnasi kekuatan ilahi, Harley pun menyentuh rahangnya secara tidak sadar. Kamu, iya kamu, kemarilah. Ketika Harley bergumam, terdengar suara melengking Master Istana Haus Darah, targetnya persis seperti Harley. Mendengar demikian, Harley terbatuk kering,
tetapi dia berjalan ke depan dengan berani, menggelengkan kepalanya dan tidak melihat cermin misterius itu. Jika dia meliriknya, maka kota kuno ini mendadak akan menjadi heboh. Lepaskan topengnya. Pria tua yang bertanggung jawab atas inspeksi itu menatap Harley Ye dengan mata menyipit. Wow, kenapa gadis itu tidak mengenakan baju? Harley Ye yang menanggapi lelaki tua itu dengan suara teriakan. Lelaki itu mengangkat kepalanya, sepasang matanya melebar. Tidak pakai baju, benarkah? Kata-katanya membuat seluruh orang kota kuno mendongak, termasuk lelaki tua istana Haus Darah yang sedang menginterogasinya. Namun, adegan menakjubkan yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Jangankan seorang wanita yang telanjang di udara, bahkan seekor burung pun tidak terlihat. Ketika menyadari bahwa mereka telah ditipu, mata semua orang beralih ke Harley Ye secara serempak. Setelah menyadarinya, orangnya sudah pergi. Tangkap dia. Lelaki tua istana Haus Darah itu sangat emosi. Kabur kemana? Master istana Haus Darah yang tersembunyi di dalam kegelapan pun keluar, menghalangi jalan Harley Ye. Harley Ye yang cerdas ini ditampar di tempat. Wow! Harley Ye menutupi wajahnya, meringis kesakitan. 10% dari kekuatan tempurnya benar-benar tidak sanggup melawan. Seorang Alam Kong Min tingkat ke-9 menamparnya hingga jatuh ke tanah. Di sini, para master istana Haus Darah telah mengepung dari segala arah. Mereka semua adalah orang tua, mereka semua merona karena mereka baru saja marah dengan Harley Ye. Betapa canggung. Melihat orang-orang di sekitarnya, Harley Ye tiba-tiba merasakan sakit perut. Jika hal ini terjadi pada masa lalu, dia sendirian bisa menjatuhkan sekelompok bajingan yang berada di depannya, tetapi hari ini berbeda dengan sebelumnya. Kekuatan tempurnya hanya 10%, dia bisa ditendang sampai mati hanya dengan satu perintah. Apakah kepala anak itu ditendang keledai? Melihat Harley Ye dikepung, pria kekar tadi menyeringai. Dengan kekuatan yang kecil ini masih berani menjebak istana Haus Darah, mungkin otaknya sudah rusak. Lelaki tua malang itu mengelus jenggotnya dengan penuh arti. Aku benar-benar kira ada wanita cantik yang tidak pakai baju di langit. Berpikir terlalu banyak. Berani bermain denganku, cari mati saja. Di sini, Master Istana Haus Darah telah mengulurkan telapak tangannya, kemudian berubah menjadi tangan yang besar dan meraih Harley Ye, ingin menangkap Harley Ye di tempat, sehingga bisa membawanya kembali untuk diinterogasi dengan baik. Pada saat ini, Harley Ye yang beberapa saat yang lalu masih tertegun ini tiba-tiba ada cahaya keluar dari atas kepalanya, menembus langit, energi dan darah yang agung naik seperti api. Ledakan. Mungkin karena tekanannya yang meningkat, sebuah paviliun yang berada di sekitar runtuh dengan kuat. Orang yang hadir yang memiliki kultivasi lemah ini dimusnahkan satu demi satu. Kamu. Ekspresi para master istana Haus Darah tiba-tiba berubah. Perubahan yang mendadak itu membuat mereka merasa seperti disambar petir. Sialan, tidak pernah lihat orang seperti itu. Namun di benak Harley Ye terdengar teriakan keras dari tubuh inkarnasi bintang. Harley Ye tiba-tiba menarik kekuatan tempurnya dan membuat dia yang masih ingin bertarung melawan Zulu Huo selama 800 ronde ini ditampar dan terbang hingga keluar. Sepanjang jalan menghancurkan puluhan gunung satu persatu sebelum berhenti. Bersambung.